perdagangan di pasar. Pasar merupakan tempat di mana kegiatan penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Pasar yang berkembang di masyarakat dengan pedagang asli pribumi biasanya muncul dari kebutuhan masyarakat umum yang membutuhkan tempat untuk menjual barang yang dihasilkan konsumen yang dibutuhkan barang tertentu untuk kebutuhan hidup sehari-hari bisa dapatkan di situ. Pasar memiliki beberapa fungsi bagi perekonomian daerah, yaitu sebagai sumber retribusi daerah, sebagai tempat pertukaran barang, 3. Pusat perkembangan ekonomi rakyat, sebagai perputaran uang daerah, sebagai lapangan pekerjaan. Kerja bakti. Kerja bakti adalah salah satu wujud dari kehidupan tetangga, merupakan kegiatan gotong royong untuk melakukan sebuah pekerjaan. Kerja bakti sering dilakukan oleh seluruh warga dan terkadang dibantu TNI. Ada banyak sekali manfaat kerja bakti bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Beberapa yang manfaat kerja bakti yang bisa disebutkan adalah sebagai berikut. 1. Menjadi bersih karena selalu terpelihara dan terawat. 2. Sumber penyakit seperti malaria dan demam berdarah bisa dihilangkan, dan hal ini mengurangi kemungkinan penyebaran penyakit. 3. Penghematan biaya. Bila masing-masing warga mau menyumbang sedikit tenaga, maka tidak perlu lagi membayar ongkos petugas untuk membersihkan lingkungan. Menjadi wadah silaturahmi antar warga. Dengan ikut dalam kegiatan ini, warga yang satu bisa bertemu dan berbincang satu dengan lainnya. Hal ini akan memperkokoh silaturahmi antar warga. 5. Membuat lingkungan menjadi nyaman dan indah. Dengan tidak adanya ilalang taman tata dengan baik, maka sebuah lingkungan akan menjadi enak dilihat dan nyaman untuk ditinggali. Nah, mengajak anak-anak dalam kegiatan ini memungkinkan mereka saling mengenal satu dengan lain dan mengajar tentang bagaimana menjaga lingkungan dan alam. Peringatan HUT RI tahun 2021. Perayaan Hari Kemerdekaan RI biasanya digelar dengan meriah, baik di kota maupun di desa-desa. Namun perayaan 17 Agustus tahun ini berbeda dari biasanya, sebab masih dalam masa pandemi virus corona COVID-19. Kegiatan yang menyebabkan keramaian atau pengumpulan massa ditiadakan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Tidak ada upacara bendera, lomba, dan juga malam tirakatan menjelang 17 Agustus. Berikut ini beberapa hal yang berbeda pada perayaan Hari Ulang Tahun HUT RI ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia di masa pandemi virus corona ini. Peringatan HUT RI ke-75 RI berbeda dengan tahun sebelumnya, termasuk upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta. Upacara dilaksanakan secara sederhana, khidmat sangat minimalis,
dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Upacara peringatan HUT RI ke-75 Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tidak akan seramai yang lalu. Tercatat hanya ada 6 orang peserta upacara, tidak ada masyarakat yang diundang. Peserta upacara di Istana Merdeka terdiri dari Presiden Jokowi sebagai inspektur upacara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan Ketua MPR Bambang Susatyo sebagai pembaca teks proklamasi. Kemudian ada Menteri Agama Badrus Razi sebagai pembaca doa, serta Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kopral Jenderal Ahmad Aziz.